Kakak-kakak yang di sini, hai, selamat malam Ciliza, Bu Mardia, Kakak Susi, Kakak Eva, Kakak Dia, dan Kakak Santi. Dan teman-teman yang Halo. sudah hadir, hai. Selamat malam Ibu Lidiana. Teman-teman yang lain yang di rumah bisa dengar suara saya dengan jelas kah? Ya kakak-kakak ini juga di rumah sih. Tapi selain kakak-kakak ini bisa mendengar dengan jelas kah? Sudah jelas ya, terima kasih responnya. Kakak Stasia, Kakak Lidiana, Kakak Lia, Kakak Siska. Hai. Baik, jadi malam ini kita akan cerita-cerita nih teman-teman. Sebenarnya kita mau kenalan dulu sebentar dengan Ciliza dari Surabaya. Hai Ciliza. Halo, Halo. selamat malam. Kita kenalan dulu dengan Ibu Mardiah dari Pontianak. Hai Ibu Mardiah. Kita Hai, kenalan juga dengan Kakak Susi dari Jogja. Hai Kakak Susi. halo. Lalu kita kenalan dengan saya sendiri, Kakak Lisa dari Yang Living Indonesia. Berikutnya kita kenalan dengan Kakak Eva dari Batam. Hai Kakak Eva. Halo. Lalu kemudian kita kenalan dengan Kakak Mardia. Kakak Mardia ini dari Jakarta di Haji Nawi loh. Kok gue langsung ke Haji Nawi ya? Bu, Ibu bukan Kakak Mardiah ini. Aduh, Ibu teringat Kakak terus. dia. Kakak dia. Namanya Aku sama. bilang Kakak Mardia ya, maaf ya. Kakak dia dari Jakarta. Malam. Lalu yang paling ujung sebelah kanan itu adalah Kakak Santi Sianipar dari ya. Udah tau lah ya Santi Sianipar pastinya. Bodoh Batak dari Medan. Halo. Halo Bu, selamat malam semua. Selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih kehadirannya di malam hari ini. Kita akan sama-sama malam hari ini santai banget ya kan teman-teman ya. Rehearsalnya santai abis. Kita mau dengar cerita tentang apa sih ya? Kita dengar cerita ya. Saya mau share dulu apa sih yang mau diceritakan di malam hari ini sebenarnya. Kalau sudah kelihatan, tolong kasih tahu saya ya teman-teman. Sebentar, harap bersabar. Ini sebenarnya agak lama sepertinya. Oke, sorry, 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 sorry. Oke, sudah terlihat dengan jelas sepertinya betul? Apakah PPT-nya sudah terlihat, teman-teman semua? Udah Lihat oke. deh. Sudah ya, jadi saya mau menjelaskan dulu apa sih yang mungkin teman-teman dapatkan di malam hari ini. Malam hari ini bersama dengan 6, 3 sebelah kanan, ini sebelah saya, nih sebelah kiri, tangan kiri saya, 3 di sebelah tangan kanan saya. Malam hari ini mereka adalah pemenang Nova Vita Challenge. Jadi Nova Vita Challenge itu kemarin berlangsung di 2023, teman-teman. Pada tanggal 10 sampai 14 Desember, teman-teman ini adalah pemenang yang bergabung dan memenangkan pergi ke Nova Vita. Nova Vita itu seperti yang ada di layar di belakang kita. Asik. Sekarang gue udah kayak Shopee Live. Cekot linknya di atas ya. Layar yang ada di atas kita ya, gitu kan ya. Jadi di layar yang ada di atas teman-teman semuanya, teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya Nova Vita itu adalah sebuah fitness dan wellness center yang ada di perkebunan kami di Ekuador, di farm kami di Ekuador. Jadi di sini akhirnya teman-teman mau cerita apa sih yang mereka dapatkan di Nova Vita gitu ya. Tapi tahukah teman-teman semuanya, asik semua sudah mulai memberi dukungan kepada teman-teman yang ada di sini supaya nggak gugup karena mereka waktu kemarin tuh gugup banget. Dan tahukah teman-teman sebenarnya total pemenang dari Asia Pasifik itu cuma 10. Slotnya cuma 10. Dan 7 di antaranya itu berasal dari pemenang Indonesia. Tepuk tangan dong untuk teman-teman yang ada di sini. Dari 10 di Asia Pasifik, 7-nya didominasi oleh para pemenang dari Indonesia. Nah, keren ya. Itulah kenapa teman-teman di sini mau share nih apa sih yang mereka dapetin selama di Nova Vita. Tapi tujuan utama dari kita men-share hari ini, malam hari ini, supaya teman-teman nanti apapun challenge-nya gitu ya. Karena di 2023 ini kita punya challenge. Apapun itu challenge-nya dari yang living, teman-teman ikut dulu deh, daftar dulu deh. Kenapa sih harus ikut dulu, daftar dulu? Karena kalau dari 10 total pemenang di Asia Pasifik, 7-nya didominasi oleh Indonesia, dan kemudian mereka mau cerita malam hari ini, kalau mereka bisa menang,
teman-teman juga punya kesempatan menang yang seperti mereka. Karena mereka bukan berasal dari satu kota aja gitu, teman-teman. Kakak Ciliza dari Surabaya, Ibu Mardia dari Pontianak, Kakak Susi dari Jogja, Kakak Eva dari Batam, Ibu Dia dari Jakarta, lalu Kakak Santi dari Medan. Semua tersebar di seluruh Indonesia dan mereka bisa memenangkan challenge ini. Kalau mereka bisa, teman-teman juga pasti bisa menang challenge. Maka sekarang saya akan berikan pertama kepada Kakak Susi. Kakak Susi, kamu mau cerita apa sih? Apa sih yang paling kamu dapatkan kemarin di Nova Vita sana? Silakan Kakak Susi. Oke, halo semuanya. Pertama-tama, kenalkan, aku Susi dari Jogja. Di sini aku mau cerita perjalanan yang luar biasa karena aku langsung datang nih ke PAM-nya yang living di Ekuador. Nah, setelah melewati perjalanan kayak Ninja Hattori nih, Bu, ya, dari Jogja ke Ekuador itu udah 50 jam. Pulang pergi, Bu, 100 jam, Bu, bayangkan ya. Serius Udah Ninja Hattori. melewati Semangat. udah lewati gunung, lembah, samudra, udah kami lewati, Bu. Bayangkan ya, Bu, ya, capeknya kami tuh gimana. Tuh. Tapi, Bu, jauh dan capeknya perjalanan itu kebayar pas sampai di sana. Ya, di sana aku tuh menemukan titik balik dan membuat wawasanku tuh makin bertambah, Bu. Point of view-ku makin bertambah. Tentang apa? Tentang banyak hal. Tentang cinta kasihnya yang living dan semua pekerja yang living. Dan di sana tuh seru banget karena langsung bertemu brand partner seluruh dunia yang menang challenge-nya. Nah, part yang paling berkesan buat aku adalah general session, yang mana dibawakan langsung sama oma kesayangan kita ya, Meria, ya, yang aku rangkum buat kita di sini malam ini biar merasakan getaran cintanya langsung dari Ekuador. Nah, di sini tuh menceritakan sejarah berdirinya Nova Vita yang ada di Guayaquil, Ekuador di tahun 2006. Dan di sana itu ada juga Pincha Botanica Farm dan Distillery. Dan luas perkebunannya kebayang nggak? 2.000 hektar saat ini. Luar biasa ya. Jadi farmnya itu 30 menit dari kota Guayaquil. Jadi harus berjalan pakai bis lagi. Nah, yang ditanam di sana tuh ada banyak. Ada yileng-yileng, ada Palo Santo, Inca Melisa, Paicotea. Nah, oil ini tuh udah masuk loh di Indonesia, yang edisinya Pinca Botanica itu yang dari Ekuador. Jadi teman-teman di sini harus wajib visualisasi, pakai terus, biar bisa langsung ke sana ya kan. Visualisasi aja dulu pakai oilnya ya kan. Terus selain 4 oil tadi, ada eukaliptus, mastrante, oregano Ekuador, dorado azul, sama ocotea juga. Nah, di sana nggak kalah menarik lagi tuh satwa liarnya. Jadi ada cerita lucu nih. Jadi aku kemarin tuh lihat satpam security-nya tuh udah pakai laras-laras panjang gitu ya, Bu ya. Jadi tuh tergelitik lah hati ini bertanya nih, ngapain kok jaga ini tuh pakai senapan-senapan dengan bahasa Inggris yang ala kadarnya, dan ternyata mereka juga nggak ngerti bahasa Inggris karena mereka di sana tuh pakai bahasa Spanyol, Bu. Jadi kita sama-sama saling pakai apa bahasa tubuh aja lah ya, yang penting dimengerti gitu ya. Jadi dia bilang begini, jadi di sana itu memang dikelilingi hutan tropis, jadi banyaknya satwa liar, kayak ada jaguar gitu loh. Jadi mereka tuh memang tangkas banget menjaga kami di situ, Bu, biar tetap safety lah ya, karena banyaknya satwa liar itu gitu. Terus di sana yang unik lagi adalah hampir 200 spesies burung. Sampai aku tuh kaget ya, baru pertama kali juga lihat burung pemakan bangkai. Ya, nggak pernah nih ya seumur-umur liatin burung pemakan bangkai, sampai aku Google ini bener nggak sih burung pemakan bangkai gitu ya sebesar itu lalu lalang di atas farm itu. Ternyata bener gitu, sampai aku tuh nanya-nanya itu bener nggak sih gitu, ternyata memang bener. Jadi memang pokoknya kalau di sana itu tempat healing yang back to nature bener-bener deh. Nah, di Nova Vita ini mengembangkan terapi esensial oil yang sudah 30 tahun diteliti sama YL ya. Di sini tuh fokusnya healing tubuh dan emosional, dan ada juga konsultasi kesehatan. Jadi ada tes darahnya juga di sana. Nah, di sana juga tidak kalah menariknya lagi adalah nutrisi makanan minumannya itu udah benar-benar disiapkan sama yang living, sangat perfect lah buat kami.
Jadi tuh nggak ada Bu yang namanya bala-bala, gorengan, cilok, micin tuh nggak ada ya di sana ya. Nggak ada gorengan yang dicolok cabe tuh nggak ada gitu. Terus di sana juga ada perawatan wajah. Jadi buat kakak-kakak yang mau glowing-glowing, cantik-cantik, di sana juga ada dan berbasis alami ya, essential oil juga. Nah, dan ternyata Gary Yang itu orang yang pertama menemukan essential oil yang bisa masuk ke dalam suplemen, yaitu stem cell plus essential oil yang diinjeksi ke dalam badan. Tapi teman-teman ini disclaimer ya, tolong. Ini hanya legal dilakukan di Ekuador. Cuma di Ekuador ya, nggak boleh dilakukan. Tolong jangan sampai habis Zoom ini ngeinjeksi essential oil sendiri ya. Ini karena Susi nih yang ngomong, oh jangan ya, tolong ya. Disclaimer ini nggak boleh ya, karena mereka juga ada formula racikan-racikan tersendiri ya. Jadi kalau kalian mau, udah kalau ada challenge lagi harus menang biar bisa free ke sana, oke? Nah, jadi ada cerita di balik stem cell essential oil ini. Jadi ceritanya itu Gary yang pertama kali melakukan karena dulu salap Gary yang itu nggak bisa gerak. Jadi karena treatment ini, jadi yang kebas-kebas, jadi dia bisa merasakan lagi. Jadi sarafnya berangsur-angsur membaik gitu karena stem cell essential oil ini. Nah, dan Bu, yang bikin aku terharu lagi, Mary yang ini di sini bilang begini, kita seluruh brand partner ya adalah representatif keluarga bagi mereka. Ini tuh memang benar-benar rasa banget. Jadi dari awal kami datang, semua pekerjanya itu memang bekerja dari hati. Dan memang terasa betul, Bu, ke kami itu, kerasanya itu loh. Kayak hangat gitu menyambut kami. Jadi benar, brand partner, pekerja, dan semuanya ini keluarga di mata Meriang. Hebat ya, itu bikin aku merinding banget gitu. Apalagi nih ya, kalau aku perhatikan si Oma Mary yang ini kesayangan kita semua ini love language-nya tuh kayak physical touch. Jadi ya tiap hari kami ketemu sama Mary yang, tiap hari disalami, dicipika-cipiki, udah ditanyain makan belum gitu ya. Terus udah kayak vibes mertua baik gitu loh Bu. Jadi Bu, kalau disuruh ke sana lagi, walaupun perjalanannya lama, aku siap Bu, karena ketika kita menang challenge-nya, kita tuh benar-benar di-treat like a queen gitu. Jadi kayak kemarin itu kami mandi aja pakai sabun Palo Santo, Bu. Kebayang nggak sabun Palo Santo harumnya gimana ya? Keluar kamar udah di-diffuse essential oil, terus bangun tidur udah disediakan makanan yang enak dan sehat. Pokoknya Bu, kalau ada challenge aku harus daftar, dan buat teman-teman semua daftar aja dulu. Kalau aku bisa, kalian pasti bisa. Sekian Bu Yes. penjelasan dari aku. Waduh. Kak, mau nanya dong, kenapa sih Mary yang itu disandangkannya seperti mertua yang baik gitu ya? Gue mikirnya Aduh, seperti mama yang baik gitu. Ini enggak loh, seperti mertua yang baik loh. Bukan gimana seperti ya? mamaku yang baik gitu. Kenapa ya? Gak usah Ada dijawab, maksud gak dan usah dijawab. tujuannya ya. Nggak usah dijawab. Maksudnya tuh Karena Susi bukan tuh. itu. Poinnya adalah aku jadi ngiri. Teman-teman di rumah gimana? Udah mulai ngiri belum ya? Aku pengen juga lo pergi ke sana jadinya. Harus Bu, Tuh. harus. Ya kan, jadi pada ngarep jadi mantunya Mary yang deh itu. Mau banget kan teman-teman. Tapi belum selesai ceritanya. Tenang. Ini ceritanya belum selesai ya Kakak Susi. Ini baru Kakak Susi aja. Jadi belum ketemu yang lain. Nanti kita dengar cerita lebih lengkapnya tentang treatment. Kalau tadi Kakak Susi cerita tentang treatment injeksi menggunakan essential oil. Ingat ya teman-teman, ini cuma dilakukan di Ekuador dan memang legalnya di sana. Kita dengerin yuk cerita dari Kakak Eva. Kak Eva, selain diinjeksi, kemarin kan kamu ada treatment tuh di Novavita. Treatment apa aja sih? Kamu diinfus juga ya? Infus pakai essential oil. Essential oilnya apa cerita dong? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eva. Hari ini aku akan membahas tentang treatment. Jadi kemarin treatment yang aku lakukan adalah IV dengan menggunakan helichrysum. Tapi Oh, jadi sebelum kamu aku masuk ke ini ya, diinfus ya Kakak Eva? Diinfus dengan ya, helichrysum. yes. Tapi Waduh, sebelum pengen aku rasain. cerita di dalam, aku disclaimer dulu ya. Jadi treatment yang dilakukan di Novavita itu tidak semuanya legal di Indonesia, karena sampai saat ini negara yang legal dengan IV essential oil hanya Ekuador.
Dan produk yang living tidak dapat digunakan untuk diagnosa, merawat, menyembuhkan satu penyakit. Sebenarnya infus vitamin C, infus vitamin, infus mineral, tapi yang spesial dari Novavita ini mereka infus essential oil. Infus ini sangat unik karena dia memasukin essential oil ke dalam tubuh kita. Dan pada trip ini tadi saya bilang saya melakukan infus helichrysum. Sebenarnya yang membuat aku penasaran mau infus helichrysum ini sebenarnya karena sebelumnya ada teman kita yang udah ikut platinum retreat, dia infus helichrysum dan dia mendapatkan hasil yang bagus untuk ekzemanya. Itu sebenarnya membuat aku penasaran banget. Akhirnya aku kemarin akhirnya coba. Dan kalau teman-teman tahu infus di Indonesia itu kalau biasanya kalau kita infus itu jarumnya itu yang kayak jarum kaku sekitar 3-4 cm ya. Tapi yang unik dari Novavita itu waktu aku lihat jarumnya itu agak lentur. Jadi ketika dia masukin ke dalam badan kita, terus kayak kita gerak, dia nggak sakit. Itu yang menurut aku agak unik sih. Selain infus, saya juga ada melakukan respiratory nebulization. Di sini diriku dinebu dengan essential oil Dorado Azul dan Arsi. Kebetulan saya punya asma ringan ya, dan pas aku berangkat itu juga saya baru habis sakit sih. Jadi waktu dalam perjalanan itu saya batuk-batuk terus. Nah, dan waktu saya infus itu saya sempat ditemenin sama Cik Lija kan. Terus Cik Lija tuh sempat nanya, "Fa, kok mukamu merah?" Terus aku pun respon dengan, oh iya, biasa-biasa aja sih. Karena memang pada dasarnya apa yang kurasakan adalah biasa-biasa aja. Teman-teman bisa lihat dari foto itu mukaku merah banget. Jadi dan aku tuh karena aku nggak merasa biasa-biasa, jadi aku jadi jawab begitu aja. Dan kemarin pas aku lagi flashback, aku lihat foto, lihat video, iya mukaku merah banget ya. Jadi aku langsung mikir, apa karena aku lagi sakit, jadi aku nebunya jadi merah. Jadi aku semuanya aku nggak tahu ya. Tapi memang kalau setelah nebu itu, saya merasa nafas saya jauh lebih segar dan jauh lebih lega dan batuk saya langsung berkurang. Jadi itu enak banget. Selain itu, saya juga melakukan deep tissue masses. Dari foto ketiga itu teman-teman bisa lihat bahwa itu ada stone. Jadi yang spesial dari deep tissue masses ini, biasanya kan kita ada hot compress. Seperti di RDT dan hot compress, biasanya kita menggunakan kain dan air panas kan. Tapi di sini dia hot compressnya menggunakan batu. Dan itu menurut aku unik banget. Dan setiap kali waktu kita pastinya treatmentnya, masasnya menggunakan oil yang living. Dan waktu sebelum mulai dia juga kasih kita hirup oil, waktu selesai juga hirup oil. Nah, dan yang terakhir yang aku lakukan adalah medical check up. Jadi yang unik dari medical check up ini adalah dia mengambil darah kita dan dia menganalisa dengan live dan dry blood. Jadi dari dia punya hasil darah itu dia bisa lihat apakah tubuh kita dehidrasi, apakah di badan kita ada kandida, apakah ada kolesterol, terus apakah imun tubuh kita lagi bagus atau apa liver atau ginjal itu ada masalah, dan banyak juga masih banyak yang bisa dilihat. Dan sebenarnya katanya kemarin waktu kita treatment di situ Novavita sempat ngomong bahwa medical check up ini akan bisa di check up juga di Fuller Life Bali, tapi aku belum tahu itu udah ada apa belum. Jadi sebenarnya kalau yang pengen medical check up nanti sebenarnya boleh coba kalau tanya ke Fuller Life. Tapi kalau misalnya yang dikejar adalah IV, ya kejarlah ke Ecuador. Karena benar-benar itu hasilnya oke banget. Dan pasti teman-teman akan nyesal kalau nggak coba infusnya. Saya ingin remind lagi, ingat kalau ada challenge dari yang living, daftar aja dulu. Kalau saya bisa, kamu juga pasti bisa. Thank you, Bu. Terima kasih Kakak Eva. Kalau teman-teman yang di sini bisa menang, teman-teman di rumah juga punya kesempatan yang sama untuk menang dalam mengikuti challenge apapun juga di Young Living. Menarik ya teman-teman ya, saya pengen banget tuh nyobain infus dengan essential oil, lalu kemudian respiratory nebulizer dengan essential oil, tapi ternyata memang maaf ya teman-teman, gak legal di Indonesia, jadi legalnya di sana. Makanya ikut challenge teman-teman supaya bisa ngerasain seperti ini. Thank you Kakak Eva. Belum selesai. Hasilnya gimana Ci? Penasaran? Boleh sebentar nggak dikasih tahu hasilnya gimana? Kalau boleh dari foto itu foto terakhir itu adalah H+1 setelah saya infus. Benar itu benar-benar bare face sih. Dan asli aku udah habis satu foto aku langsung kirim FB. Lu lihat bare face ini. Keren banget kan infusnya. Aduh, itu bare face begitu bisa begitu setelah infus? Glowing, separah-parahnya glowing? Benar. Yes.
Wow, keren banget ini nih gambar yang ini nih teman-teman. Keren banget kan glowing separah-parahnya glowing nggak pakai apapun juga loh ini. Keren banget ya helichrysum ya. Terus yang ini apa sih Iya. Kak Eva? Kok kamu kayak tiduran di mana ini? Ya, jadi itu jadi kita kalau mau diinfus di Novavita itu kita bebas di mana aja. Jadi salah satu view-nya sih, Oh, jadi view kamu dari bisa Novavitanya. diinfus di luar ruangan gitu juga? Bisa, bisa Aduh, di mana aja kita mau. ngiri, serius ngiri. Tapi belum selesai, masih ada cerita lainnya. Mari kita lanjutkan cerita lainnya dengan Ciliza. Ciliza, kamu yang paling berkesan apa sih di sana? Cerita dong. Eh, halo, selamat malam semua. Saya yang paling berkesan itu adalah terus terang ya, kalau kita berkecimpung di bisnis yang menjual sesuatu, kita kan nggak pernah tahu ya, bisnis itu cara produksinya seperti apa. Itu beda banget tuh sama yang living. Bukan saja kita tahu produksinya bagaimana, tapi kita tahu farmnya itu seperti apa. Datang sendiri, petik sendiri, dan kita benar-benar merasakan bahwa, oh ternyata seperti ini ya perkebunan-perkebunan di Young Living. Eh, Salah satu yang saya amazing juga adalah di Vinca Botanica, dia tuh punya sertifikat pupuk organik yang di-approve sama Europe dan US. Itu kambingnya itu nggak ada bau sama sekali. Bener-bener Yang nggak ini, bau Ci, seperti yang itu yang Ciliza kita gendong. gendong itu. Itu Oh, nggak kok ada bau mirip sama sekali. mirip ini ya. Mirip dog ya, mirip dogi juga. Ternyata ini nggak bau, Ci, beneran. Kambing kan Nggak umumnya bau. bau ya? Di sana tuh kayaknya nggak bau sama sekali sih. Kan Karena pupuknya juga makanannya. diambil ya. Oke, oke, Itu oke, ya oke. ampun, itu kambing, itu bukan dogi sayang. Itu kambing. Kok baru kali ini saya melihat orang memegang kambing dengan penuh kasih sayang. Itu anakan kambing sih, kalau gede ya nggak kuat gendong. Eh, Dan di farmnya itu juga kita belajar ya bahwa yang living itu nggak memusnahkannya itu dari, kalau ada hama dia nggak pakai pestisida, dan itu di proving sama yang living pada saat kita datang. Itu pohon itu adalah tempatnya enkarsia, jadi hamanya yang living biasanya mereka itu bertelur di daun-daunnya itu. Kemudian sama yang living disediakan tempat supaya mereka itu bertelur di sana. Dipikirkan sampai ke sana loh. Kebayang nggak kalau kita beli, Kak, essential oil kakak itu mahal banget, di mall tuh murah. Bikinnya gimana? Bener nggak? Bener-bener nggak pakai bahan kimia sama sekali. Yang living itu zero tolerance ya. Jadi dia harus 100% organik. Nggak ada toleransi sama sekali. Kalau kita pernah baca di US, mereka masih approve sekitar 5%. Itu yang membedakan kita dengan tempat lain. Jadi menurut saya, pada saat kita datang ke sana, bukan hanya farmnya kita lihat, bukan hanya proses produksinya, kita petik sendiri bunganya, kita masukkan ke tabungnya yang besar, tempat distilasi, sampai keluar jadi essential oil, itu kita dikasih semua. Berhubung kita petik hilang-hilang, jadi kita dapatnya hilang-hilang. Happy banget ya, di labeling sendiri, botolnya kita dikasih semua masing-masing satu. Produksi Tunggu, sendiri. tunggu, tunggu. Maksudnya Ciliza, Budia, Kak Susi, Kak Eva, Kak Dia, sama Kak Santi dikasih botol kosong ileng-ileng, terus boleh ngambil sendiri dari hasil distilasi yang kalian petik itu Oh, udah bunganya. dibikin, sudah dikasih. Udah dikasih. Terus udah dikasih. Ya udah Jadi dikasih, kita tinggal labeling. jadi Tapi teman-teman tinggal kita petik labeling. sendiri ya, itu kan di perkebunan. Kita dikasih keranjang, disuruh ambil. Dan kita tuh nggak ada yang sampai keranjangnya benar-benar full loh. Padahal pemetik yang paling beken di sana namanya Emily, dia bisa, rekornya dia 62 kilo sehari. Jadi Sehari? Emang perbandingannya, segampang itu, Ci, metik ileng-ileng bisa sampai enggak, 62 hilang-hilang itu kilo? bunganya ngadep ke bawah. Jadi Oke. kita tuh mesti balik dulu, mesti ngeliat ada lingkaran merahnya enggak. Jadi enggak semua bisa diambil. Dan itu Hmm. kan butuh waktu ya, dibalik. Apalagi sebenarnya harusnya itu kan pagi banget. Hmm. Jadi Cowok, tidak cowok segampang bisa itu juga. ternyata ya memetik ileng-ileng ya. Tapi Benar-benar harus ternyata dibalik, kelihatan merahnya, baru kemudian itu yang bisa dipetik. Dan harus dipetik di pagi hari doang. harusnya subuh sih, tapi siapa yang memetik subuh-subuh kan. Jadi dia Iya, metik pagi. Terus iya. kemudian cowok boleh metik juga, tapi karena perbandingannya 1:3, jadi maksudnya hasil satu orang cowok itu bisa, hasil dari 3 orang cowok itu bisa sama dibandingkan dengan satu cewek.
Jadi Ternyata kita banyak lebih makanya kuat dari cewek para yang pria. ngambil. Ternyata kita Lebih lebih mungkin kuat lebih dari cowok ya, Ci? teliti ya. Lebih Mm-mm. teliti atau lebih apa gitu ya, lebih tekun kali ya. Kan Mm-mm. pohonnya tuh agak pendek gitu kan. Jadi kita mesti Mm. ngambil satu-satu ke bawah, bukai. Satu lagi pohon ilang-ilang itu ada pohon-pohon pendampingnya supaya dia nggak ambruk kalau nggak salah waktu itu. Jadi banyak banget sih kita. Ini baru satu ilang-ilang. Padahal ada lagi Palo Santo. Palo Santo tuh tempatnya tuh bagus banget. Pohonnya tuh kan tua-tua semua ya. Jadi harus sampai mati sendiri ya. Nggak boleh diambruin. Benar-benar mati baru boleh ditunggu beberapa tahun, 4 tahun, baru boleh di harvest, diproses. Hal-hal seperti ini yang kadang orang merasa bahwa kok segitu aja mahal ya? Coba kamu suruh nungguin pohon itu harus mati sendiri. Mana ada perusahaan yang betah? Nggak bisa diapa-apain loh ya. Kita nggak bisa bikin pohon itu mati, harus mati sendiri. Di situ kita bisa ngelihat ya. Bahkan ada pohon yang sampai jungkir balik itu belum mati loh. Jadi nggak bisa diapa-apain juga. Oyotnya, akar-akarnya bergelantungan sampai kelihatan semua. Dan begitu kita petik satu, baunya harum banget. Tuh. Kemudian yang selanjutnya setelah itu kita melihat proses di laboratoriumnya. Itu dijelasin per botol itu di testing bagaimana, waktu dimasukin bagaimana, dan itu dijelaskan semua sangat detail. Jadi aku bilang, kalau seandainya ada challenge seperti ini, kejar sebisa mungkin. Bener nggak? 7 orang bisa, why kalian nggak bisa? Harus kejar dulu. Terserah itu nanti bisa berhasil apa enggak, yang penting kita kejar duluan. Habis ini Amin. kita akan ada IGC 2024 kan ke Utah. Yes. Di Yes. sana ada farmnya juga, lavender farm. Ada apa namanya lab-nya juga, detail juga di sana. Plus juga ada apa namanya warehouse-nya. Kita akan ditunjukin bagaimana caranya ngatur barang-barang yang di warehouse. Kejar, pasti bisa kalau kejar. Oke, Amin. sekian dari saya kembalikan ke Bu Lisa. Terima kasih Ciliza. Jadi teman-teman, kalau teman-teman di sini pas bisa menjadi pemenang, teman-teman yang lain pun juga bisa. Masih ada YL30 yang masih berlangsung. Lalu kemudian kalau teman-teman pengen merasakan hal yang sama yang seperti dirasakan di Ekuador ini, ayo raih platinum 3 kali berturut-turut untuk teman-teman bisa pergi ke Ekuador dan merasakan pengalaman yang sama. Go platinum kalau gitu teman-teman. Belum selesai juga nih. Kita lihat juga ya pengalaman lainnya dari Ibu Dia. Hai, Ibu Dia dari Pontianak. Kemarin apa sih yang paling kamu rasakan waktu ke sana? Masih di mute kakak Ibu Dia. Aduh, Uni nih suka lupa dia ya. Silahkan Uni. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Mardiah dari Pontianak. Alhamdulillah kami bangga bisa mewakili negara kami pemenang Nova Vita Challenge dari Indonesia. Bayangin di Asia Pasifik dari 9 negara Asia Pasifik masuk di dalam top 10. Yang saya rindukan di sana tuh makanan di Nova Vita. Karena makanan itu sangat-sangat sehat sekali kan, tanpa goreng, tanpa santan, dan akannya memakai essential oil. Terus minumannya di sana tuh sering minum infus water dari ylang-ylang. Infus Rasanya water hilang-hilang apa rasanya tuh Uni? rasanya nggak ada rasa sih, Bu. Kayak air putih, cuman harum aja, bau hilang-hilangnya kecium harum gitu. Waduh, hilang-hilang itu bagus banget loh Uni untuk rambut dan kecantikan. Gak kebayang kalau sampai Uni minum ya. Nah, Hmm. jadi di sini tuh aku mau cerita, kita ada kesempatan untuk unjuk bakat di negara masing-masing, dan kami dari Indonesia itu mau unjuk bakat apa sih. Setelah dirapatkan, akhirnya kita membawakan lagu dangdut yang judulnya Dangdut It's My Country. Jadilah pecah banget kita di situ. Kita ajak peserta lain dari negara lain juga untuk berjoget memperkenalkan budaya Indonesia. Yang banyak ada dari Batak, ada dari Madura, ada dari Jawa, dan ada dari Padang. Di situ kita kenalan budaya-budaya Indonesia.
Dan di sana itulah kita sangat pecah, dan setelah kita unjuk bakat, kita dapat semua peserta dapat oil dari Young Living Aroma Sen. Yang dimana Aroma Sen itu tidak ada dijual di Indonesia. Dan itu manfaatnya bagus sangat buat kulit. Terus yang malam perpisahan adalah momen yang ultimat buat kami semua. Rasanya puas berlama-lama di sana. Kami juga merindukan Novavita sebelum meninggalkan tempat indah tersebut. Jadi apapun challenge-nya daftar aja dulu. Kalau saya bisa menang, teman-teman pasti bisa. Amin. Uni, terima kasih banyak untuk sharingnya. Aku pengen banget juga nyobain infused water. Aku kayak harus ke Ekuador dulu ya, Uni ya, supaya bisa ngerasain infused water ileng-ileng. Dan di sini sudah ada yang tahu. Pasti yang mimpin joget Kakak Dia. Entah kenapa mereka semua tahu loh Kakak Dia, lo pasti yang mimpin jogetnya ya. Uni aja bisa, kita juga bisa. Bener nggak Bu Maida, bener nggak Kakak Nadia? Yuk teman-teman, yuk kita dengar cerita berikutnya dari Kakak Santi Sianipar dari Medan. Dari Pontianak kita beralih ke Medan. Silakan Kakak Santi, apa sih yang kamu rasakan kemarin? Yang paling berkesan apa? Selamat malam kakak-kakak semua, Bu Lisa. Buat Santi yang pengalaman paling berkesan itu bisa menang challenge ini tentunya karena di mana challenge Novavita ini kan sebenarnya platinum retreat ya, tapi seorang Santi yang eksekutif aja bisa menang challenge-nya gitu, bangga gitu. Bisa dari 7 orang dari Indonesia mewakili 10 orang dari Asia Pasifik. Terus pertama kalinya juga merasakan penerbangan yang paling terlama seumur hidup dari Medan sampai Guayaquil. Sampai di sana juga suasananya disambut sangat kekeluargaan, sangat hangat. Dan di tempat penginapan kita itu kan di perkebunan hilang-hilang, Bu. Jadi sampai di sana kita udah mencium aroma hilang-hilang gitu. Udah suasana di tempat kita penginapan juga sudah terasa gitu. Dan setiap hari kita bisa bertemu Oma Mary karena challenge ini kayak seperti challenge privat gitu. Setiap hari bisa ketemu Oma Mary, bisa cipika-cipiki kayak dibilang Susi tadi. Dan juga pekerja di sana juga dikenalin semua sama kita, jadi kekeluargaannya sangat terasa. Dan yang mau saya ceritakan di samping yang udah teman-teman ceritakan pengalamannya, itu pengalaman waktu kita bikin DIY bersama-sama. Jadi ini kita ada yang pertama ada bikin Moonlight Body Scrub. Ingredients-nya itu oil-oil sultan ya, bisa kita lihat ada black spruce, ada blue tansy. Tapi sebenarnya ini kita bisa bikin oil yang ada di rumah, misalnya frankin, lemon, kita bisa bikin. Dan menariknya nih Bu Lisa, ini pembuatannya ini pakai singing bowl dan juga oilnya itu satu botol itu langsung dituang satu botol Bu. Jadi nggak pakai misalnya 2 tetes, 3, 5 tetes enggak. Jadi Wah, langsung terima satu kasih botol loh. dituang. Kakak Santi itu menginspirasi teman-teman di sini kalau teman-teman mengadakan oil class, kalau teman-teman ngadain ruby oil, mungkin bisa sekali-sekali DIY-nya satu botol gitu ya. Satu botol rose, satu Boleh Bu, botol satu black. botol lemon ya. Nggak mau ya satu botol rose sih Kakak Santi. Coba dong Jadi DIY-nya kita sekali-sekali. Iya benar Bu, jadi satu botol geranium, satu botol blue tansy, satu botol. Jadi kita lihatnya wow gitu ya Bu. Jadi kayak amazing gitu lihatnya. Sebegitu gimana ya proses pembuatannya itu sangat menarik dan kita bisa pakai body scrub Moonlight ini tuh memang langsung terasa banget Bu, sel-sel kulit mati itu langsung hilang, kulit lembut, enak banget. Terus yang penutup itu kita bareng-bareng sama peserta dari negara lain juga bikin DIY Max. Ini ada resepnya di sini, ada pakai rose, ada pakai jasmine. Yang di rumah bisa bikin pakai oil frankin atau lemon atau ada oil yang ada di rumah yang di Indonesia juga boleh. Nah, ini di sana juga Bu lengkap banget produk perawatan kecantikannya yang bisa kita pakai setiap hari gratis gitu Bu. Mulai Semuanya. dari ada semuanya Bu, ada produk Bloom, ada art series, pokoknya yang mahal-mahal yang ada di sana semua dikeluarin Bu. Jadi kita bisa coba semuanya Di- gratis gitu Kak. Bisa Bu, setiap hari bisa kita cobain. Kalau gitu kita pindah aja Jadi ke Novavita teman-teman ya supaya makin glowing, makin cantik serius. iya Bu.
Jadi pengalaman yang sangat berharga ini, ikut retreat ini pengalaman yang teman-teman harus rasakan sendiri. Mungkin dari sini bisa dapat vibes-nya sedikit, tapi apalagi kalau kita bisa merasakan sendiri tuh rasanya lebih wow. Jadi apapun challenge-nya, apapun rank-nya saat ini, daftar aja dulu, kejar aja dulu. Kalau kita bisa, teman-teman semua pasti bisa. Terima Amin. Terima kasih. kasih Kakak Santi. Pesannya apapun ranknya, apapun asalnya memulai, apapun juga challenge-nya, ikut dulu teman-teman, daftar dulu. Karena kalau teman-teman di sini bisa menang, yang di rumah juga punya kesempatan yang sama untuk menang. Lalu kita masih ada satu lagi yang akan cerita Kakak Dia. Hai Kakak Dia dari Jakarta, cerita dong apa yang kamu dapatkan berkesan di sana. Hai Bu Lisa dan kakak-kakak semua, selamat malam. Jadi yang pengen aku ceritain ini adalah penutup ya dari serangkaian yang tadi kakak-kakak lain sudah bercerita. Perjalanan di Nova Vita. Yang paling berkesan buat aku itu yaitu mengunjungi yang Living Academy Bu nih di sini. Kenapa? Karena jujur menang challenge atau retreat sebelumnya tuh kayak belum pernah gitu loh aku mendapatkan vibe yang seperti ini gitu. Mungkin buat yang belum pernah tahu yang Living Academy seperti aku sebelumnya belum pernah tahu tuh Bu, kayak cuman tahu-tahu di email gitu atau mungkin di JEC itu ada gambar anak-anak gitu ya yang Living Foundation gitu-gitu kayak apa nih gitu ya. Jadi teman-teman yang Living Academy ini berdiri tahun 2009 di negara Ekuador gitu. Kenapa gitu? Sejarahnya itu jadi dulu Opa Geri itu dia kalau misalkan mau ke farm dia lewat satu bangunan yang kayak tidak terpelihara gitu ya Bu ya, kurang oke lah gitu, kayak kepo tapi kok ada anak-anak berkumpul di situ. Nah ternyata bangunan itu setelah diselidiki sekolahan gitu dan akhirnya Opa Geri dan Oma Mary itu terketuk hatinya kayaknya ini harus dibangun sarana pendidikan lah ya gitu karena kebetulan di negara Ekuador itu government-nya itu belum concern sama pendidikan gitu loh, masih sangat-sangat tertinggal lah gitu ya. Dan akhirnya Geri sama Mary itu membangunlah si Young Living Academy ini karena menurut mereka anak-anak itu adalah akses di pendidikan itu nomor satu gitu loh Bu. Jadi agar punya nanti kelanjutannya itu anak-anak yang sudah mandiri dan bisa berdiri sendiri dan juga bisa memberikan efek positif ke komunitasnya nanti gitu loh. Sekeren itu loh ya gitu. Bahkan Geri ini kan bukan bagian dari pemerintahannya tapi seingin memajukan itu gitu di Ekuador. Nah, akhirnya terbentuklah si sekolahan ini yang Living Academy. Ini tuh bisa dilihat ya fotonya yang di slide 2 atas itu keren banget sih ya, modern banget bangunannya. Terus jauh banget lah sama yang sebelumnya. Jadi yang Living Academy ini dia punya 3 pilar nih Bu. Yang pertama pendidikan, yang kedua pemberdayaan seni dan perempuan, yang ketiga itu ecological arsitektur. Nah, si anak-anak ini tuh awalannya hanya 42 murid. Kemudian sekarang berkembang jadi 360 orang isinya. Dulu itu awalannya itu mereka itu gratis. Cuman Gary itu nggak mau memberikan kayak mindset selalu menerima gitu ya. Dan akhirnya yang namanya gratis itu karena ada oknum ya Bu, karena awalnya hanya untuk anak pegawai, kemudian berkembang untuk masyarakat sekitar, jadi tidak gratis lagi, tapi berbayar sebagai komitmen saja. Tapi itu murah banget sih, kayak sekitar berapa dolar ya, $2 gitu atau berapa gitu kan. Hanya untuk sebagai komitmen agar si anak-anak itu benar-benar serius gitu. Dan dengan harga segitu, mereka itu mendapatkan seragam, penunjang pelajaran semuanya lengkap. Bahkan nutrisinya pun dipikirkan. Jadi semua siswa di sini itu dapat makan siang gratis karena menurut Mary percuma siswanya pinter, fasilitasnya bagus, tapi nutrisinya tidak terpenuhi. Sekeren itu. Bahkan ketika COVID, mereka itu tetap dikirim makanan ke rumahnya gitu. Itu luar biasa sekali. Dan kita tuh jalan-jalan. Jadi yang Living Academy ini mulai dari PAUD sampai SMA, dan si siswanya yang berprestasi yang SMA itu ada yang dikuliahkan juga, sekitar 70% deh dikuliahkan ke kampus-kampus yang ada di sekitar sana, karena yang Living Academy ini belum sampai ke ada universitasnya gitu. Tapi mereka itu waktu kita ke sana kayak kita dikasih tahu bahwa yang Living ini akan membangun universitas juga, kayak sekeren
itu gitu. Event tempat berfoto anak-anaknya Masya Allah berbakat-berbakat. Kita tuh dikasih unjuk ya Bu kayak keahlian mereka. Tadi kan salah satu pilarnya itu memberdayakan seni gitu ya. Mereka itu menggambar, melukis, kita ditampilkan semua. Paduan suaranya ada, main musik ada, terus yang cabang atletis juga ada. Pokoknya semuanya ada dan mereka tuh memang berprestasi gitu loh Bu di kota tersebut gitu. Nah, terus ada juga contoh foto tanaman. Jadi di belakang sekolah itu ada tanaman-tanamannya. Karena itu tadi kan makan siangnya dikasih dari sekolah. Jadi kayak ya udah kita nggak usah sanksi lagi lah ya, yang living sama tumbuhan, tanaman-tanaman pasti the best lah, yang terbaik. Nah, yang terakhir di kolom kanan bawah itu kita diajak untuk bersama-sama menjadi bagian kalau misalkan mau berdonasi atau menjadi ibu angkat lah ya dari anak-anak yang di sini, kita tuh bisa loh, misalkan aku mau deh ikut berdonasi untuk anak ini gitu kan, itu kita bisa. Dan mungkin teman-teman di sini juga ada yang mau ikutan, itu bisa ya Bu lewat websitenya langsung. Terakhir Bu, yang bikin aku amazed, aku ada videonya tapi tidak usah ditampilkan karena itu akan memakan durasi. Jadi ceritanya dulu kan si lahan untuk yang Living Academy ini kecil. Terus dari tahun ke tahun dibeli sehingga semakin besar gitu ya. Nah, biasanya kakak-kakak yang sudah platinum retreat sudah tahu lah ya, apalagi Ci Eva sudah 2 kali periode. Kita tuh di akhir ditutup dengan menanam pohon, Bu. Menanam pohon di apa sih, tanahnya tuh nggak datar, Bu. Kita bener-bener nanjak gitu loh. Terus menanam pohonnya itu harus 1.000 pohon dan dengan batas waktu tertentu, dan kita bisa mencapai target, bahkan kita lebih gitu, melewati target kita lebih 50 pohon apa gimana. Aku tuh cuman khawatir ya Bu, Pak Yudo mendapatkan inspirasi, kemudian nanti leader-leadernya kayak, ayo kita ke Kalimantan, atau ayo kita ke puncak, kita menanam 1.000 pohon. Masalahnya Bu, goal, tapi experience-nya itu benar-benar tidak akan didapatkan. Karena biasanya kan kalau challenge-challenge yang lain tuh kayak cuman belanja gitu. Di sini tuh kayak luar biasa banget sih, benar-benar kayak tadi dibilang sama Ci Susi juga, benar-benar kita tuh kayak keluarga banget. Ya keluarga yang oke, kita punya tanah, ayo kita tanam, benar-benar seperti itu. Jadi kalau dari aku ya Bu, sama kayak kakak-kakak yang lainnya, kalau ada challenge, wajib daftar dulu, wajib kejar, dan kita aja bisa gitu, ada contohnya ya, dan sudah banyak gitu, pasti kakak-kakak yang lain juga bisa. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Kakak Dia. Jadi ternyata ya teman-teman di Young Living, memang Bapak Gary yang memiliki prinsip bahwa ketika dia menciptakan suatu produk di Young Living, semata-mata bukan demi profit gitu, tapi memang karena beliau memiliki purpose, memiliki maksud dan tujuan. Dan kita bisa melihat maksud dan tujuannya terrealisasikan dari cerita dari teman-teman yang sekarang sedang ada di sini. Teman-teman bisa melihat yang diperhatikan bukan hanya essential oil-nya, tapi juga bagaimana prosesnya. Lalu diperhatikan juga binatang-binatang dan satwa liarnya. Bahkan yang Living juga memperhatikan anak-anak di Ekuador, yang Ekuador sendiri belum terlalu, pemerintahannya belum terlalu memperhatikan pendidikan. Tapi Bapak Gary yang sangat memperhatikan pendidikan anak-anak di Ekuador, mendirikan sekolah di sana dengan biaya yang sangat minim, dan tapi diperhatikan nutrisinya, demi apa? Demi kemajuan pendidikan anak-anak di Ekuador. Jadi, teman-teman semuanya, ini adalah pengalaman yang sangat berharga ya, dan semoga teman-teman bisa melihat bagaimana sih dan seperti apa sih yang Living itu punya tujuan dan punya purpose yang sangat mulia. Nah, teman-teman sekalian, sampai sekarang kita sudah mendengar semua, ceritanya sudah lengkap semuanya, mulai dari generalization oleh Kakak Susi, kemudian ke Kakak Eva yang cerita tentang infus menggunakan essential oil, dan juga nebulizer dengan essential oil. Kita tadi sudah pergi juga mendengar bagaimana farm kita di sana dari Ciliza, dari Surabaya. Kita mendengar bagaimana asiknya
makanannya dan jogetnya dari Kakak Diah dari Pontianak. Kita juga mendengar Kakak Santi pengalamannya di DIY. Dan kita sudah mendengar Kakak Diah yang menceritakan tentang Young Living Academy. Sejauh ini menurut teman-teman gimana dengan challenge-challenge dari Young Living? Kita tanya ya, gantian ya, boleh ditulis di kolom chatnya. Menurut teman-teman yang di rumah, bagaimana cerita mereka dan bagaimana inspirasi dari mereka? Silahkan kami tunggu di kolom chatnya. Menurut teman-teman gimana challenge dari Young Living? Seru ya Kakak Nadia ya. Teman-teman yang lain? Wajib dikejar, seru, wajib dikejar, bikin mupeng. Iya kan, kalau ada challenge emang wajib diusahakan menang. Seru ya teman-teman ya, inspiring. Terima kasih lah teman-teman di sini. Jadi tagline-nya kita malam hari ini, kita sudah bangga, kita sudah menang, worth it untuk dikejar challenge-nya. Tagline-nya, kalau ada challenge dari Young Living, hadiahnya pasti keren. Udah nggak mungkin nggak. Hadiahnya pasti keren. Apapun challenge-nya, daftar dulu, ikut dulu, usaha dulu. Kalau 7 orang yang dari Indonesia bisa menang, teman-teman yang lain juga pasti bisa menang challenge. Demikian dari kami sharingnya, teman-teman. Semoga menginspirasi. Sebelum kita tutup, adakah yang ingin bertanya? Silahkan kalau ada pertanyaan. Boleh di kolom chat ya, teman-teman ya, kalau ada pertanyaan ya. Atau teman-teman udah cukup terpesona gitu ya dengan pengalaman-pengalaman luar biasa dari teman-teman di sini. Kalau ada pertanyaan, kami tunggu di kolom chat. Adakah? Atau teman-teman di sini yang mau bertanya kepada teman-teman di rumah? Enggak kan? Oh, tipsnya buat menang challenge. Oke, Kakak Nadia noted. Tipsnya apa sih teman-teman? Ada yang mau ngasih share nggak? Tipsnya apa kalau untuk menang challenge? Siapa aja boleh share. Aku share ya, berhubung dari timnya Bu Marini itu ada Eva dan aku yang berhasil join di sini. Jadi biasanya aku sama Eva itu saling tanya, saling menguatkan gimana, kurang Nah, berapa, apa yang mesti kita kejar. Karena kalau ada sparring partnernya itu kan lebih enak ya, menurut saya ya. betul. Atau bisa sama upline-nya, sama teman satu timnya, itu sangat membantu banget nih. Oke, Strateginya apa tuh dirundingkan bareng-bareng gitu. bener ya kalau kita bareng-bareng jalannya, kalau kita lagi down, kita bisa minta tolong teman-teman kita yang lainnya untuk menguatkan kita. Sharing tips gitu ya, Ci ya. Bisa sharing, kamu yang lakukan apa sih? Aku melakukan ini. Jadi mungkin kamu bisa coba. Makasih tipsnya. Ada lagi kah yang mau berbagi? Satu tips saja bagaimana bisa menang challenge. Tadi keren tuh tipsnya bareng-bareng supaya bisa saling menguatkan dan saling menginspirasi. Mungkin itu ya tipsnya ya, teman-teman ada yang mau share tips lagi, kita berangkat ke pertanyaan kedua dari Kak Ave nih. Novavita terbuka untuk umum untuk berobat nggak? Setahu saya Ya, kalau farmnya memang terbuka, tapi teman-teman silakan daftar dulu di Young Living, aku lupa nama websitenya, tapi ada untuk farm tour, itu ada satu website, nama farm tour itu untuk bisa daftar, mungkin mereka harus menyiapkan segala sesuatunya. Kalau yang terbuka untuk umumnya, teman-teman di sini ada yang tahu kah? wellness Nova center Vita kayaknya terbuka dibuka untuk deh. umum. Nova Vita Oke, terbuka untuk umum, cuman khusus untuk member akan mendapatkan diskon 25%. asik, 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 asik. Tapi terbuka untuk umum. Terjawab ya, Kafe ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi kah dari teman-teman yang ada di rumah? Oke, kalau tidak ada, semoga sesi sharing malam hari ini memang benar-benar seru dan menginspirasi, bisa membantu teman-teman untuk go platinum, karena platinum lah nanti teman-teman bisa berangkat ke sana gitu ya, bisa menginspirasi teman-teman Amin. untuk ikut apapun juga challenge-nya, pasti bisa punya kesempatan untuk menang. Jadi, halo Ciliza dari Surabaya, halo Ibu Mardiah dari Pontianak, halo Kakak Susi dari Jogja, halo Kakak Eva dari Batam, halo Kakak Diah dari Jakarta, dan halo Kakak Santi dari Medan. Terima kasih banyak untuk inspirasinya di malam hari ini. Teman-teman yang di rumah, terima kasih sudah hadir. Semoga inspirasinya dan kemudian vibes-nya nyampe ke teman-teman semuanya untuk bisa terinspirasi. Kenapa? Karena di 2024 kita punya challenge Leaders Camp. Tunggu update-nya ya, challenge Leaders Camp-nya ini akan pergi kemana. Lalu di 2024 sudah dimulai sebenarnya kita ada YL30. YL30 itu teman-teman
Pokoknya harus banget ikut, serius, harus banget ikut. Dan semoga bisa menang. Karena jalan-jalannya ke US, tapi bukan karena itu. Teman-teman bisa punya pengalaman di Mona, Utah. Teman-teman bisa punya pengalaman pergi ke head office-nya yang living di sana. Dan teman-teman bisa punya kesempatan pergi ke Tabiona. Bener ya, teman-teman ya? Di sana adalah makam Bapak Gary. Dan di sana waktu saya berkunjung ya ke makam beliau, saya nggak bisa ceritain betapa haru birunya perasaan saya waktu itu, dan itu nanti teman-teman rasain sendiri deh. Tapi hadiah YL30 ini benar-benar harus amat sangat dikejar. Tidak boleh tidak. Jadi teman-teman, kalau semua yang ada di sini bisa menang, teman-teman juga pasti bisa menang. Selamat malam semuanya, sampai ketemu di training-training yang living berikutnya yang pasti juga menginspirasi. Selamat malam dari kami, bye! Malam.